itu? Paling tidak sekali dalam sehari mereka selalu berdiri diam seperti itu. Sedang apa ya? Mungkin mereka melakukan suatu hal yang tidak akan kita bisa mengerti, Bu. Tadinya aku mengira Gon sama sekali tidak berubah seperti sebelum keluar dari pulau ini. Ternyata dia semakin dewasa ya. Ya, Ibu benar. Oh iya, Ibu, kita juga harus segera siap-siap untuk membuka kedainya. Benar juga. Anak-anak, waktunya makan. Ya. Dari tadi cuma iya-iya terus. Gon, Kilua, kalau dipanggil cepat ya. Lagi-lagi mengutak-atik benda itu. Untuk apa? Mengumpulkan informasi, Bibi. Mencari informasi tentang ayah Gon. Itu adalah tugas selama berada di sini dan aku jadi asistennya. Ini pekerjaan pertamaku sebagai seorang hunter. Bibi, boleh aku pasang electric brand patch di sini kan? Bibi dengar kan? Aku tidak dengar. Lagi-lagi melamun. Bisa saja kau. Memangnya siapa yang melamun? Yang benar. Oh ya, Bibi Mito. Ada perlu apa? Yang melamun terus itu kalian sendiri kan? Waktunya makan ya makan. Dasar, biarpun dengan cara kekerasan aku akan membawa kalian. Mengerti? Ayo sekarang waktunya makan. Terima kasih makanannya. Iya, sama-sama. Nah, aku akan melanjutkan yang tadi ya. Aku akan beres-beres dulu. Kalian tunggu dulu ya. Malam ini tidak usah diteruskan, lanjutkan saja besok. Pekerjaan yang rumit seperti itu membutuhkan konsentrasi kan? Daripada memaksakan diri melakukannya di malam hari, lebih baik dilakukan besok pagi saja. Lagi pula brain patch-nya tidak akan kabur kan? Begadang memang tidak baik ya. Baiklah, agar keriput Bibi Mito tidak bertambah, kami akan menurun. Anak muda seperti kita memang harus berpegang rasa terhadap perempuan yang sudah berumur ya. Aku siap-siap duduk dulu ya. Dasar anak bandel. 1, 2, 3. Jangan begitu murka. Kilua itu anak yang lucu ya. Iya, Bi. Tapi apa kedua orang tuanya tidak merasa khawatir? Bisa jadi. Tapi kurasa di lain pihak, orang-orang di rumah Kilua juga menaruh kepercayaan yang sangat besar pada Kilua, Bi. Begitu? Gon? Apa? Sampai kapan kau bisa berada di sini? Mungkin sekitar 1 bulan. Dan setelah itu kau akan pergi mencari ayahmu ya? Apa ini? Ini adalah benda titipan Jing. Dia memintaku menyerahkannya padamu saat kau sudah menjadi hunter. Dari ayah? Untukku? Akan kuceritakan semua hal yang kuketahui mengenai diri Jing. Terima kasih. Kami pulang dulu ya. Datang lagi ya. Kenanganku yang paling awal adalah sosok belakang tubuh Jing. Aku mengikuti di belakang Jing yang sedang berlari. Mungkin saat itu usiaku baru 3 tahun. Kalau ku ingat-ingat sekarang, sejak kecil aku selalu ikut di belakangnya. Dia sangat gagah. Saat Jing mengikuti ujian, dia juga berumur 12 tahun seperti dirimu. Waktu itu, musim gugur. Hunter? Ya? Jadi kau mau meninggalkan tempat ini? Iya. Kenapa? 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 Karena ada yang kuinginkan. Yang kau inginkan? Ya. Apa yang kau inginkan? Hei! Ayo jawab! Yang diinginkannya? Bibi Mito, apa yang diinginkan ayah? Berulang kali aku bertanya, tapi sampai akhir dia tetap tidak memberitahuku apa itu. Biasanya setelah itu kami jadi bertengkar. Bukannya hanya kau sendiri yang marah-marah padanya. Akhirnya kau mau cerita juga pada Gon ya? Iya.
Singkat cerita, setelah itu Jing meninggalkan pulau ini dan kami tidak pernah bertemu lagi. Dan dia baru kembali 10 tahun setelah itu. Yang dipajang di kedai itu adalah foto Jing. Di masa itu juga dia menikah dengan kakak. Tapi setelah itu pun dia tetap tidak akan bisa diam. Selalu pergi kemana saja dan baru akan pulang setelah berbulan-bulan lamanya. Lalu saat terakhir kalinya Jing pergi adalah tak lama setelah malam peringatan kematian. Peringatan kematian? Peringatan kematian kakak. Ayahmu mendatangi kami berdua sambil menggendong dirimu saat masih bayi. Dia bilang, untuk sementara aku tidak bisa pulang. Tolong jagakan anak ini untukku. Dia juga minta kami untuk menanyakan alasannya. Jangan sembarangan! Mito langsung membentak Jing. Ah, ibu ini. Saat itu aku berpikir seluruh penduduk akan datang mendengar teriakannya. Tanpa mengucapkan apapun, Jing berlalu. Dasar Mito, dia berteriak, "Jangan pernah kembali lagi ke pulau ini untuk kedua kalinya." Lalu menangis. Jangan bicarakan itu lagi. Kenapa? Kakak kan baru saja meninggal, masa dia langsung pergi begitu saja? Itu kan tidak wajar. Memang, tapi tetap saja kan. Ibu, itu airnya sudah mendidih. Iya. Saat itu aku beranggapan bahwa orang seperti Jing tidak bisa dipercaya untuk mengasuhmu. Dan setelah itu hak pengasuhmu kuambil. Aku sudah ceritakan? Iya. Tetapi akhirnya yang terlihat di mata Jing hanyalah sesuatu yang diinginkannya saja. Dia sama sekali tidak menaruh minat pada hal lain. Dia itu adalah orang yang egois. Apa benar? Tentu saja. Mungkin pada diri Jing terdapat sesuatu yang membuatnya dapat melakukan hal yang tidak mampu dilakukan orang lain. Begitulah. Sesuatu yang diinginkannya. Apa kau juga punya keinginan? Jadi kau tidak mau memberitahuku ya? Bukan begitu. Tapi aku belum mengetahuinya. Karena itu, setelah ini aku bermaksud untuk berkelana bersama-sama dengan Killua. Siapa tahu di dalam pengembaraan itu aku bisa berhasil menemukan yang selalu kuinginkan. Berkat ujian Hunter, aku bisa berjumpa dengan Killua. Dan aku bisa mendapatkan pengalaman. Aku ingin tahu tentang lebih banyak hal dan juga mencoba berbagai hal. Gon, kau memang benar-benar anak Jing ya? Ini adalah benda yang ditinggalkan oleh Jing saat itu. Kotak itu sudah pernah dibuang beberapa kali oleh Mito. Karena setiap kali aku membuangnya, ada orang yang selalu mengambil dan mengembalikannya lagi. Kalau benar kau ingin membuangnya, mana mungkin kau membuangnya ke tempat yang mudah ditemukan orang lain? Memang begitulah. Bagaikan tidak pernah ada, dia tidak meninggalkan benda apapun di sini, kecuali kotak itu dan dirimu. Ya, hanya itu yang dia tinggalkan untukmu. Begitu. Jing. Sepertinya lebih baik kalau panggilan yang ini. Bibi Mito, coba ceritakan lebih banyak lagi tentang Jing saat dia masih kecil. Memangnya aneh ya kalau aku bilang begitu? Habis rasanya lebih cocok kalau dipanggil dengan namanya saja. Tidak, bukan begitu. Benarkah kau ingin mendengar cerita tentang masa kanak-kanak Jing? Bagaimana ya? Padahal aku ingin Jing menemaniku bermain. Tapi dia selalu saja langsung pergi sendiri. Karena itu, berkali-kali kau jadi anak hilang. Ibu selalu saja mengingat hal itu. Karena bermaksud mengikuti Jing, maka Mito lalu masuk ke dalam hutan. Tapi tidak pulang lagi. Hal itu baru ketahuan setelah Jing pulang seorang diri. Seluruh penduduk desa pun jadi gempar. Di saat seperti itu, seluruh desa juga ikut pergi ke gunung untuk mencarinya. Tapi yang berhasil menemukannya selalu Jing. Karena hal itu sering terjadi, muncul dugaan bahwa itu hanya keisengan kalian. Aku baru mendengar yang itu. Mana mungkin itu hanya iseng. Soalnya kau selalu sengaja berada di tempat yang benar-benar sulit ditemukan. Kelihatannya kau sengaja bersembunyi. Apa benar begitu? Pernah terjadi, Mito dan Jing naik kapal berdua. Mula-mula Jing berkata langit terlihat agak aneh. Tapi Mito anak yang tidak mau mendengarkan peringatan seperti itu. Yang benar.
Dari kecil sampai besar sifatnya sama saja. Apa katamu? Lalu bagaimana terusannya? Sesuai perkiraan, laut pun mengganas, lalu perahunya terbawa ombak. Mito. Apakah itu benar? Kau, Jing? Oh gitu ya. Ternyata kalau cuma dari cerita Bibi Mito saja belum bisa mengetahui tempat ayahmu berada. Berarti satu-satunya petunjuk hanyalah kotak aneh itu saja ya. Tapi aku merasa senang bisa mendengar banyak cerita tentang Jing. Ini pertama kalinya Bibi cerita sebanyak itu. Ayahmu? Ya sudahlah. Lalu bagaimana? Apanya? Itu kotaknya, kotak. Itu saat aku bermaksud membawanya ke kamar Bimito untuk menyimpannya lagi, dia menyuruhku langsung tidur saja malam itu. Bibi Mito ada-ada saja ya. Itu kan benda peninggalan untukmu. Berarti itu milikmu kan? Iya, begitulah. Tapi saat melihat Bibi Mito semalam, aku merasa kalau bagi Bibi Mito pun kotak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu, aku bermaksud untuk menunggu sampai Bibi Mito menyerahkannya padaku. Nah, ayo kita makan. Padahal aku juga ingin dengar cerita tentang bangsa kanak-kanak Bibi Mito. Wah, seru sekali. Ada apa? Kilua, itu Kotaknya. Akhirnya ketemu. Sudah ketemukan. Nah, mari pulang. Jadi ini kotak yang kau maksud, hah? Bagaimana cara membukanya ya? Tidak ada tutupnya. Wah, benar. Boleh aku sedikit menggunakan kekerasan? Boleh saja. Tidak bisa, ini bukan kotak biasa. Kalau hanya kotak besi biasa yang dilas, aku pasti bisa membukanya dengan mudah. Kekuatan tanganmu kan mencapai 12 ton, kan? Karena tidak tahu apa isinya, jadi kita juga tidak bisa merusakkannya begitu saja, kan? Tidak bersuara. Setelah jadi hunter ya. Oh ya, jangan-jangan masih ada cara yang belum kita coba. Ada sesuatu yang tidak kita miliki sebelum menjadi hunter seperti sekarang ini, kan? Iya. Kartu hunter. Tapi tidak ada slotnya, kan? Bukan. Yang aku maksud, Nen. Di dalam kotak. Ada kotak lagi. Ini hanya sepotong besi. Sama sekali tidak terlihat ada bekas dilas. Gon, ini apa? Apa kau ingat? Simbol ini benar juga. Dibilang
besi ini ada gambar simbol yang mirip dengan tali sampah yang diberikan oleh Pak Wing. Iya, waktu itu dia bilang talinya telah dibuat agar terputus kalau kau menggunakan nen. Sepertinya pada simbol itu pun terdapat kekuatan yang sejenis dengan nen. Bagaimana? Bisa dibuka tidak? Ada suapnya. Hah? Cincin, Rongkat? kaset, Lihat, lalu di balik cincin ini pun terdapat segel yang sama. Mungkin lebih baik kau tidak langsung memakainya begitu saja. memangnya kau kira Jing bermaksud melakukan sesuatu terhadapku? Untuk berjaga-jaga saja. Kalau begitu kita dengarkan dulu kaset ini. Setuju. Harus bersiap untuk merekam juga. Untuk berjaga-jaga. Hai Gon, ternyata kau pun menjadi hunter juga. Sebelum itu ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apa kau ingin bertemu denganku? Kalau kau punya niat untuk bertemu, terus dengar rekaman ini. Andai kau tidak ingin, tekan saja tombol subscribe. Berarti kau ingin bertemu ya? Kalau begitu aku tanya sekali lagi, apakah kau sudah siap? Kalau perasaanmu cuma sebatas ingin bertemu kalau bisa, lebih baik kau tinggal saja. Kuberi waktu sebentar. Bagaimana? Sudah kau putuskan? Aku harus mencucinya lagi. Begitu ingin aku bertemu denganmu. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana harus bersikap kalau bertemu denganmu. Bagaimanapun juga, aku adalah manusia yang tidak berguna, yang telah mengalihkan tugas sebagai orang tua demi kepentinganmu sendiri. Hunter adalah orang yang sangat egois, yang telah membuat segalanya demi meraih keinginan. Juga tidak memperdulikan orang terkadang. Mungkin paling sedikit butuh waktu 10 tahun lebih setelah aku merekam kaset ini sebelum kau bisa mendengarkannya. Tapi selama masa itu, ada satu hal yang pasti tidak akan berubah. Aku tetaplah aku. Kalau kau masih ingin bertemu, cobalah untuk bertarik. Tapi seperti yang sudah kukatakan tadi, aku tidak ingin bertemu denganmu. Begitu aku tahu kau ada di sekitarku, pasti aku akan langsung kabur. Cobalah menangkap, kau pun seorang hunter kan? Sepertinya ayahmu tidak akan mudah untuk bisa ditemukan ya. Tunggu. Aku masih ingin dengar suara rekaman Jing. Ada sesuatu yang lupa kukatakan. Di dalam kasus ini, aku merekam suara ibu. Ini harus diberikan. Kalau ingin dengar, nyalakan saja terus. Kalau tidak, kau boleh. Kau yakin? Iya, Kau tidak ingat suara ibumu kan? tapi biarlah. Lagi pula sudah pernah aku bilang kan, ibuku adalah Bibi Mito. Begitu. Selesai. Kau lulus. Sungguh mengejutkan. Hanya dalam waktu setengah tahun, kau telah menguasainya. Kau masih ingat aku ya? Begitulah. Karena tamu yang datang ke sini jumlahnya sedikit. Lalu, penyewa seperti apa yang kau inginkan? Seseorang yang memiliki koneksi yang kuat di dioksin. Tempat pelelangan akan diadakan. Apapun yang harus kulakukan tidak jadi masalah. Penyewa yang memiliki pengaruh luas biasanya memberi persyaratan berat. Rasanya kecil kemungkinan ada yang mau memperkerjakan hunter tak berpengalaman seperti ini. Ada 3 orang yang sesuai dengan keinginanmu dan tidak mempermasalahkan pengalaman.
Aku adalah Kurapika, yang direkomendasikan oleh kantor Sen Mimikai. Selamat datang. Silakan masuk. Silahkan menunggu di ruangan ini. Hai kamu. Mau berciuman denganku? Kau tidak tahu ya? Itu adalah cara memberi salam yang sedang populer. Sebutan untuk itu adalah instant lover. Tidak, terima kasih. Sayang sekali, aku tidak sama denganmu. Kita bertemu lagi ya. Ternyata benar, kau adalah seorang hunter. Sayang sekali, aku lebih suka pada sikapmu yang sebelumnya. Boleh kumainkan satu lagu lagi? Seperti biasa, melodi detak jantungmu sungguh indah. Melodi yang didentingkan oleh jantung sangatlah berbeda pada setiap orang. Lagi pula sangat jujur, sehingga bisa menceritakan mengenai orang itu jauh lebih baik dibanding dengan kata-kata. Harap menunggu di sini sebentar lagi. Silahkan. Ya ampun, dasar amatir, selalu saja terlambat. Dilihat dari penampilannya, pasti belum berpengalaman sebagai hunter. Salam kenal pemula. Semua orang pada awalnya juga pemula. Setelah belajar pasti akan terbiasa. Setelah ini kau bisa merasakan betapa ganasnya dunia profesional dengan tubuhmu itu. Coba rasakan saja sampai ke tulang sumsummu. Hai kamu. Coba ya. Tolong jangan berisik. Setuju, kalau memang profesional, diamlah. Maaf membuat Anda sekalian menunggu. Setelah ini Anda sekalian akan diberi penjelasan mengenai kontrak kerja. Kau yakin, Gon? Kau tidak ingat suara ibumu, kan? Iya, tapi biarlah. Sudah kubilang kan? Kalau ibuku adalah Bibi Mito. Ayo makan, nanti kita selesaikan pemasangan electric brain page-nya. Gon, tip yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri. Tip itu kan tidak ada timernya. Ini Ren. Di tipnya muncul aura. Nen, kasetnya tergulung kembali dengan Nen. Jangan-jangan di sekitar sini ada. Bukan, Nennya telah diisi sejak 10 tahun yang lalu. Timernya dikendalikan oleh Nen. Kenapa? Entahlah.
rekamannya, aku tahu. Dia bermaksud menghapus rekaman suaranya sendiri. Celaka, tidak bisa dihentikan. Biar kabelnya dicabut tetap menyala. Maaf ya, Gon. Akan kuhancurkan. Tidak bisa. Chipnya terlindung oleh Nen. Cuma ada satu cara. Kita lawan Nen dengan Nen. Kali ini rekamannya, aku tahu. Dia bermaksud menghapus rekaman suaranya sendiri. Maaf ya, Gon. Akan kuhancurkan. Kaset rekamannya pun ikut rusak. Kenapa dia melakukan sampai sejauh itu? Itu pasti karena dia tidak ingin meninggalkan petunjuk. Dari suara pun bisa didapatkan data yang cukup banyak. Apa benar? Tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, bentuk wajah, bahkan penyakit yang ada pun bisa diketahui. Kondisi fisiologis juga bisa. Kemudian dari suara latarnya kita juga bisa mengetahui tempat di mana suara itu direkam. Tapi menurutku ada hal lain yang lebih diwaspadai olehnya, yaitu kemampuan Nen. Kemampuan Nen? Bukanlah hal yang aneh kalau ternyata ada orang yang mempunyai kemampuan Nen yang sangat tinggi dan bisa menganalisa jauh lebih baik dibandingkan dengan mesin. Misalnya kemampuan untuk memahami seseorang hanya dari suaranya saja. Begitu ya? Susah juga ya. Yang tersisa cuma 2, cincin. Lalu yang lebih jadi masalah adalah kartu ROM ini. Ini lebih kecil dari kartu yang biasa ya? Apa ada alat khusus untuk bisa menggunakannya? Ada ya? Kau tidak tahu ya, Joystation? Joystation? Ini adalah kartu ROM khusus untuk konsol game yang bernama Joystation. Joystation? Kalau kita mengakses ke toilet, lalu memasukkan jenis benda yang diinginkan dan alamat kita, maka akan muncul daftar toko yang ada di sekitar sini beserta datanya. Misalnya kita memasukkan kategori yang ingin belanja dengan harga yang murah, maka dicarikan toko yang sesuai. Coba ku tulis mencari Joystation dan kartu ROM. Ada, bagus. Tapi kalau tidak ada CD gamenya, kita tidak bisa bermain hanya dengan kartu ROM dan Joystationnya saja kan? Sama sekali tidak tertulis judul atau petunjuk lainnya. Bagaimana cara mencari CD gamenya ya? Kok ini anak yang aneh, Gon. Jangan-jangan kau tidak pernah main game ya? Pernah, waktu di Menara Trik. Yang itu kan sudah kuno sekali. Dia memang benar-benar polos. Semuanya. Mari kita segera masuk ke inti permasalahan. Aku tidak mempermasalahkan apakah kalian mempunyai lisensi atau tidak. Yang terpenting, kalian bisa memenuhi apa yang kuinginkan. Memang ini tidak bisa disebut sebagai pekerjaan yang bersih. Karena itulah kami telah menyiapkan pembayaran yang pantas untuk itu. Boleh juga, asal pembayarannya sesuai, tidak jadi masalah. Kemudian, karena kali ini tidak ada batasan untuk jumlah orang yang akan dipekerjakan. Banyak orang yang mampu lebih baik. Itu berarti kalian tidak perlu saling bersaing untuk mencurangi satu sama lain dalam mendapatkan pekerjaan ini. Aku bermaksud mengenai batas kecil untuk menilai apakah kalian cukup mempunyai kemampuan atau tidak. Sebelum lelang dimulai, kalian harus mencari salah satu benda yang terdapat dalam daftar yang akan diserahkan pada kalian setelah ini. Ini daftarnya. Silahkan. 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 Setelah membaca isinya, kau bisa memilih. Penyewa pertama adalah kolektor senjata api yang mencari pistol Blue Snake 55 produksi terbatas nomor 1001 buatan perusahaan Wizard. Penyewa kedua adalah kolektor barang antik yang mencari piring peringatan produksi perusahaan Rodo yang diproduksi antara tahun 1655 sampai 1667. Penyewa ketiga adalah kolektor organ tubuh manusia, misalnya tengkorak kepala suku unicorn, rambut aktris Sierra berikut bukti sertifikat DNA, lengan kanan mumi dari makam Mesir kuno, bola mata merah dari suku Kuruta, dan sebagainya.
Hobi yang unik ya. Nah, kau pilih yang mana? Yang aku pilih, penyewa yang ketiga. Sudah ditetapkan ya? Ternyata hobimu pun unik juga. Baiklah, kalau begitu akan kuhubungi calon penyewa itu. Puri Nosrat, wawancaranya diadakan 4 hari lagi. Jangan sampai terlambat. Aku mendaftarkan dirimu atas nama agen Sen Mimika. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Permisi. Tunggu. Aku ingin peringatkan tentang satu hal. Bukan sebagai agen, tapi sebagai diriku sendiri. Ada waktu yang tepat bagi pengguna Nen. Kau tak perlu tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Kesempatan pasti akan datang. Sampai saat itu tiba, lakukan pekerjaanmu dengan baik sebagai profesional untuk mendapatkan kepercayaan. Itulah jalan pintas yang terdekat. Mengingat hal itu tidak membuatmu rugi, aku telah melihat banyak orang seperti dirimu. Banyak waktu. Karena terlalu banyaknya, sampai bosan dan hampir terlupakan. Bola mata suku Furuta. Saat baru mati dia berwarna merah. Paling baik kalau masih lengkap dengan kepalanya. Tingkat kesulitan A. Kenapa wajahmu kelihatannya pucat? Apa ini membuatmu mual? Daftar ini masih termasuk yang mudah. Kalau cuma mendapatkan benda ini saja, ada banyak sekali cara. Kalau sudah dipekerjakan secara resmi, pasti dia akan meminta yang sulit lagi. Dengan tingkat bahaya yang sangat besar, misalnya binatang terjangkit virus yang diawetkan dalam formalin. Inilah penyewa yang paling gila yang pernah kutemui. Diam. Ah. Jangan mengajakku bicara yang tidak-tidak. Bukankah seorang profesional tidak akan banyak bicara? Oh, benar juga. Jika lulus dari ujian ini, kalian akan dikontrak secara resmi dan diberi tanggung jawab untuk menjadi bodyguard dan pengumpul benda koleksi. Semoga berhasil. Untuk permulaan, aku harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan. Tampaknya orang yang dilayar itu bukanlah penyewa yang sesungguhnya. Sekarang sejauh inilah jarak antara aku dan si penyewa. Aku harus bisa memperkecil jarak sampai 0. Hingga si penyewa bersedia membagi informasi rahasia denganku. Dan biasanya, ada 2 hal yang selalu diincar oleh kolektor. Yang pertama adalah benda langka yang tidak biasa. Dan yang kedua adalah orang lain yang bisa jadi tempat dia membanggakan koleksinya. Di antara para kolektor organ tubuh, pasti ada suatu koneksi. Koneksi antar sesama sampah yang saling membanding-bandingkan ambisi kotor. Dan menelusuri di antara mereka adalah jalan yang terdekat. Untuk menemukan laba-laba. Pasti akan kutumburkan mereka dan kubasmi semuanya. Tidak bisa dibuka. Aku belum menyampaikan hal yang terpenting. Kami telah menyiapkan acara untuk menyambut kalian semua. Tepat 6 menit lagi, ruangan ini akan diadakan simulasi untuk mengukur kemampuan bertarung kalian. Hanya saja, biarpun disebut dengan simulasi, tetapi kalau kondisinya tidak sama dengan pertarungan yang sesungguhnya, maka kemampuan kalian yang sebenarnya tidak akan bisa diukur. Pendek kata, orang yang lemah harus berakhir di sini untuk selamanya. Karena orang yang tidak bisa melewati hal seperti ini, biarpun punya berapa banyak nyawa, tidak akan bisa menerima pekerjaan di puri ini. Kuat adalah syarat minimal untuk bisa dipekerjakan di sini. Paling tidak, kalian harus bisa keluar dengan selamat dari puri ini. Nah, semoga kalian sukses. Maaf, permisi. Semoga kalian semua selamat. Hei, ada apa dengan pintunya? Benda seperti itu, buka saja dengan paksa. Tidak jadi. Pintunya dilindungi dengan Nen. Biarpun kita semua bersatu untuk membukanya, tetap saja tidak cukup. Kita bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar. Panik pun tidak ada gunanya. Temboknya setebal 1 meter dan tingginya kira-kira 5 meter. Dengan bulldozer pun butuh waktu 1 jam untuk menjebolnya.
Kalian kenapa diam saja? Waktu yang tersisa tak sampai 4 menit. Masa kalian tidak melakukan apa-apa? Benar juga ya. Bagaimana kalau kita tentukan benda apa yang akan dicari? Daripada nanti kita semua saling berebut. Maaf saja ya, aku sendiri sudah menentukan, yaitu tangan kanan mumi. Kalau begitu, aku akan mencari tengkorak unicorn saja. Hei, bicara masalah itu nanti saja setelah kita keluar dari sini dengan selamat. Benar yang dia katakan. Sebaiknya kita semua berunding untuk memutuskan apa yang kita lakukan setelah ini. Baiklah. Aku memilih untuk mencari rambut Sierra, berikut dengan sertifikat keaslian DNA-nya. Hei, kau kan orang baru, tetapi kelihatannya kau penuh percaya diri. Aku bukannya penuh dengan percaya diri. Menurutku yang terbaik sekarang adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Apa alasannya? Coba jelaskan. Jelaskan dengan singkat agar aku bisa paham. Tak ada orang bodoh yang memberitahu kapan akan menyerang. Kalau memang cuma ingin menguji kemampuan kita, pasti akan menyerang dengan tiba-tiba. Iya benar. Dan menurutku waktu menunggu selama 6 menit yang diberikan ini justru adalah perangkap yang terbesar dalam simulasi ini. Waktu menunggu ini terlalu singkat untuk bisa menyamakan pendapat antara orang-orang yang baru bertemu untuk pertama kalinya. Kalau melakukan kesepakatan secara setengah-setengah antara sesama orang yang belum memiliki rasa saling percaya, tidak akan terlahir kerjasama yang baik. Tapi sebaliknya, malah akan menimbulkan rasa gelisah dan saling curiga. Orang yang sedang diliputi rasa curiga tidak akan bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal dan malah akan menghancurkan diri sendiri. Karena itu dalam keadaan seperti sekarang ini, lebih baik menghindari kerjasama kelompok. Buat apa bertele-tele begitu? Kenapa tidak langsung bilang kalau kita harus berusaha sendiri-sendiri saja? Mungkin karena mereka ingin mempekerjakan profesional sejati yang bisa mengambil keputusan dan bertindak dengan tepat dalam keadaan seperti apapun. Itu masuk akal. Sebagai pemula kau hebat juga. Tapi penjelasanmu agak terlalu panjang. Malah kemungkinan ada mata-mata di antara kita semua. Hei, mau kemana? Mau buang air. Toiletnya tidak dipagari dengan net. Waktu yang tersisa tinggal 2 menit. 2 menit lagi. Ada sesuatu yang mengajak. Perasaan apa ini? Biarpun dengan disebut simulasi, tapi kalau kondisinya tidak sama dengan pertarungan yang sesungguhnya. Rantai penolong! Majulah. Kurapika, kau baik-baik saja kan? Tidak sedang melakukan hal yang berbahaya kan? Hunter x Hunter, episode berikutnya. Suara hati, Kurapika, pendulum. Aku mau beli HP, kirimi aku email ya. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi?